Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam tidak lupa kita mohonkan semoga senantiasa Allah limpah dan karuniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, saat ini kami sedang berada di salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh, di desa atau di wilayah Kampak. Dan ini kita berada di Pantai Kampak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu di antaranya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beraktivitas dalam keseharian kita dan melaksanakan ibadah kepadanya. Di antara kesempurnaan dari kenikmatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, dan di antara bentuk keberkahan waktu yang Allah berikan kepada seorang hamba, ialah di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba tersebut untuk memaksimalkan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu detik pun berlalu melainkan detik demi detik berisi dengan zikrullah, berisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ia membuka mata hingga menutup mata kembali, Masya Allah, tidak ada yang terlewatkan. Ia jalani dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ia kerjakan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ia tinggalkan. Ia jadikan rem dalam kehidupan kesehariannya. Al-Quran dan As-Sunnah ia jadikan panduan, sehingga ia mampu dengan izin Allah menjadikan hal yang biasa menjadi luar biasa, hal yang biasa menjadi istimewa. Dan inilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmu agama kita mampu membingkai kehidupan yang biasa menjadi istimewa dan luar biasa. Karena tidak ada kehidupan yang luar biasa, melainkan hanya ada pada diri seorang mukmin. Hal ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang yang beriman. Sungguh ajaib dan menakjubkan urusan atau kehidupan orang yang beriman. Dan sungguh hal tersebut tidak ada melainkan hanya ada pada orang yang beriman. Kehidupannya semuanya luar biasa menakjubkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "In asabathu dharra'u sabara." Andai kata Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya kesusahan, kepayahan, kehidupan yang sulit, dan Allah takdirkan ia mendapatkan musibah, maka ia bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa in asabathu syarra'u syakaran. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan urusan dunianya, Allah berikan ia kenikmatan, Allah berikan ia perbendaharaan dunia, maka ia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena ini di antara bentuk syukur seorang hamba yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama menuntunkan setidak-tidaknya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hamba sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, ia hendaknya menanamkan dalam hatinya bahwasanya kenikmatan yang ia dapatkan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan kenikmatan tersebut. Yang kedua, ia mampu mengikrarkan rasa syukur tersebut dalam dirinya. Yang ketiga, ia mewujudkan rasa syukur tersebut dengan memaksimalkan, menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.